tahu. Iya, jadi kan pemasaran itu untuk memperkenalkan produk kita ke konsumen. Kalau kita nggak melakukan pemasaran, ya otomatis konsumen mana tahu. Misalnya kita punya produk baru tapi kita nggak mempromokan secara gencar, misalnya kita cuma jual di tempat kita jualan aja, ya otomatis kalau kita mau mau mencari target di luar daerah kita, ya nggak bisa toh. Gimana caranya mereka tahu kalau kita nggak melakukan pemasaran? Atau misalnya kita jualannya di rumah misalnya kan di satu komplek perumahan. Nah, kalau kita misalnya di depan perumahan itu nggak ngasih tanda, misalnya ada jualan apa, atau melakukan promo ke tempat-tempat lain, menyebarkan brosur, orang kira-kira bakalan tahu nggak kalau kita jualan? Kira-kira nggak mungkin mereka tahu kan kalau kita nggak bilang, kalau kita nggak mempromokan, kita nggak menginformasikan bahwa produk kita itu ada. Distribusi juga gitu, kalau misalnya distribusi kita lambat, ya sudah, jangan harap konsumen mau mencari produk kita lagi. Nah, ini syarat gagasan produk yang baik itu sesuai dengan pasar saat ini, sama pertumbuhan pasarnya itu potensial, terus biaya persaingannya. Kalau misalnya semakin tinggi persaingan, itu kan kemungkinan berhasil kecil. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan, sama resiko yang rendah. Nah, ini biasanya pebisnis, apalagi kalau pebisnis yang awal dengan modal, misalnya modalnya tidak terlalu banyak, otomatis mereka akan mencari bisnis yang resikonya rendah. Karena kalau yang resiko tinggi, nanti begitu gagal ya sudah, kita hilangnya juga banyak kan, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Halo, masih bisa mengikuti kah? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang untuk studi kelayakan pendahuluan itu tujuannya untuk menentukan apa perlu studi kelayakan secara mendalam. Jadi studi kelayakan pendahuluan itu kan tadi yang cuman secara garis besar seperti apa. Nah, kalau dengan adanya studi kelayakan pendahuluan, kira-kira perlu nggak kita melakukan lagi studi kelayakan yang lebih dalam, maksudnya lebih rinci dan lebih detail. Andai kata misalnya dari studi kelayakan yang pendahuluan tadi masih belum jelas, maksudnya kita masih belum bisa mendapatkan gambaran yang jelas, kita perlu melakukan studi kelayakan secara mendalam. Jadi di situ. Terus juga menentukan cara yang tepat dalam analisis pasar, kelayakan teknis, dan biaya investasi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sama mengestimasi biaya untuk studi kelayakan mendalam. Kan karena kalau kita melakukan studi kelayakan, otomatis kita juga mengeluarkan biaya kan, misalnya kayak misalnya cari informasi di pasar, itu kan kita butuh mungkin riset pasar. Nah, itu kan mengeluarkan biaya. Nah, kalau kita melakukan studi kelayakan secara mendalam, otomatis juga kita memerlukan biaya lebih. Dan dari situ bisa kita lihat itu tujuan dari adanya studi kelayakan pendahuluan.
Nah, ini komponennya itu ada gambaran produknya kira-kira seperti apa, terus ada gambaran pasar yang ada seperti apa, juga garis besar perbedaan teknologi. Misalnya teknologi kita menggunakan teknologi baru dibandingkan dengan teknologi yang ada, atau dibandingkan dengan pesaing juga bisa. Terus faktor produksi utama itu tadi, bahan baku kita apa misalnya, atau tenaga kerja kita dari mana. Nah, itu juga dilihat dari situ. Terus biaya yang akan kita keluarkan nantinya berapa besar, sama estimasi keuntungan. Nah, itu kan kalau dulu di mana namanya, di tugas yang pemasaran jasa dulu kan saya cuman minta misalnya mau jual produk apa, harganya berapa. Nah, kalau estimasi keuntungan ini, selain kita tahu produk apa yang mau dijual dan harganya berapa, kita juga harus mengestimasikan kira-kira berapa produk yang bisa kita jual. Jadi misalnya untuk menghasilkan produk A itu kita mau mengeluarkan biaya berapa, otomatis kita harga jualnya berapa, misalnya berapa produk yang bisa dijual. Nah, itu nanti dari situ kan kita bisa tahu keuntungannya berapa. Misalnya kita estimasi 1000 produk yang bisa terjual. Nah, dari per produk kan pasti ada selisih antara biaya produk sama harga jual kan. Nah, dari situ keuntungan kita berapa yang bisa kita dapatkan. Itu di situ bisa kita pelajari. Sama ada juga data-data lain yang dibutuhkan. Paham toh sampai sini? Data lain ini bisa kayak sikap masyarakat atau sikap konsumen, atau data demografik masyarakat, sama tersedia tempat. Nah, untuk bisa dipahami ya. Kalau bisa saya lanjutkan dulu. Sekarang untuk kegiatan belajar 2 kita masuk pengertian analisis pasar dan pemasaran. Nah, permintaan pasar itu apa menurut Kotler? Tahu Kotler itu siapa? Pernah tahu nggak Kotler itu siapa? Ada yang tahu nggak Kotler itu siapa? Ada yang tahu? Halo? Kotler itu bisa kita sebut bapak marketing. Jadi kalau kita bahas tentang marketing atau pemasaran, ya sudah, Kotler itu pasti ada. Biasanya Kotler sama Keller itu bukunya banyak tentang pemasaran ide-idenya. Jadi di sini permintaan pasar itu jumlah keseluruhan yang akan dibeli oleh sekelompok konsumen tertentu dalam waktu tertentu, dalam lingkungan pemasaran tertentu, dan dalam suatu program pemasaran tertentu. Jadi itu permintaan pasar. Jadi kita harus estimasi kira-kira kita menjual produk A ini berapa orang yang mau beli. Gitu. Saya satu per daerah juga beda, kita estimasikan. Misalnya kita langsung waktu buka bisnis pertama kita buka di 4 daerah. Nah, misalnya per daerah itu berapa jumlah target. Nah, di situ bisa dilihat itu permintaan pasar. Analisis pasar itu deskripsi pasar yang ada, itu yang harus kita deskripsikan. Jadi misalnya daerah mana, luasnya seperti apa, saluran distribusinya gampang atau enggak, bisa menjangkau atau enggak, terus cara orang-orang lokal berdagang itu seperti apa, itu juga perlu dideskripsikan. Terus analisis permintaan masa lalu